Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Syahputra dari 10 TGJ1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah. Saya akan meringkas pelajaran sejarah saya dari bab 1 sampai bab 2. Pertama, sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun, yang berarti pohon. Kemudian diserap dalam bahasa Arab Melayu yaitu syajarah, lalu di dalam bahasa Indonesia disebut sejarah. Kata sejarah di sini masih dalam arti semula yaitu silsilah atau keturunan. Di dalam bahasa Inggris sejarah disebut history. Kata ini berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti informasi atau pencarian. Neo American Encyclopedia menyebutkan bahwa sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu dan memuat ketertarikan antar peristiwa. Menurut pengertian sejarah menurut para tokoh, yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang kedua, Collingwood. Dia menjelaskan bahwa mendefinisikan sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau. Yang ketiga, Muhammad Ali. Dia menjelaskan, menurut Muhammad Ali, sejarah adalah keseluruhan perubahan kejadian, peristiwa, dan kenyataan yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Cerita tentang cerita itu sendiri ilmu yang menyelidiki tentang perubahan peristiwa dan perbedaan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang kedua adalah konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jika kita kembali membaca definisi tentang sejarah, dalam sejarah terdapat 3 unsur penting yaitu manusia, ruang, dan waktu. Manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan dalam setiap peristiwa, sehingga setiap kajian tentang peristiwa akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Yang kedua, ruang. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa yang akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Sejarah manusia. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Yang ketiga, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Sejarah mengajarkan kita berpikir kronologis, artinya berpikir secara runtut sesuai dengan urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Konsep kronologis akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu. Tujuannya agar kita dapat dengan mudah menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologis ini sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah tanpa berpikir secara runtut dan berkesinambungan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang keempat, cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Secara etimologis, kata diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos,
Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui, sedangkan kronos berarti waktu. Jika dia kronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Setiap peristiwa yang terjadi dibatasi oleh waktu. Contohnya, masa pemerintahan Raja Hoya Muruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Masih berhubungan dengan pembatasan waktu, sejarah mengenal istilah periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Sebelum menyusun periodisasi, para sejarawan akan membuat klasifikasi peristiwa yang akan menjadi kajiannya dan membuat kesimpulan-kesimpulan pada setiap periodisasinya. Sebagai contoh, apabila periodisasi yang akan dibuat berkaitan dengan perkembangan sejarah kebudayaan secara umum, maka akan dibuat 2 periode perkembangan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, zaman prakasara, yang disebut juga dengan zaman prasejarah, yaitu zaman yang dimulai dengan sejak manusia belum mengenal tulisan hingga ditemukannya tulisan. Yang kedua, zaman aksara, atau disebut juga dengan zaman sejarah, yaitu zaman ketika manusia sudah mengenal tulisan hingga sekarang. Contoh berikut adalah periodisasi yang dibuat berdasarkan sistem mata pencaharian hidup dalam sejarah Indonesia. Masa berburu dan meramu, masa bercocok tanam tingkat lanjut, masa perundingan. Cara berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Ciri-ciri sinkronik secara umum. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang ketiga, bersifat horizontal. Yang keempat, tidak ada konsep perbandingan. Yang kelima, cakapan kajian lebih sempit dari diakronik. Selanjutnya, konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Dalam konteks sejarah, perubahan adalah transformasi peristiwa atau kejadian. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Lanjut yang bab 2 tentang ringkasan perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Lanjut ke ringkasan yang ke bab 2, yaitu perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Yang pertama, asal usul bumi dan makhluk hidup. Bagaimana proses terbentuknya alam semesta pertama kali? Para ilmuwan meyakini bahwa awal mula terbentuknya alam semesta termasuk bumi adalah terjadinya apa yang disebut dengan ledakan Big Bang. Ledakan dahsyat atau dentuman besar sekitar 13,7 miliar juta tahun yang lalu. Ledakan tunggal ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta ini dalam bentuk bintang, planet, debu kosmik, asteroid, meteor, energi, dan partikel lainnya di alam semesta ini. Sebagai hasil dari lontaran dahsyat itu, bumi awalnya berbentuk gumpalan gas yang panas dan terus-menerus berputar, semakin lama semakin mendingin, dan akhirnya berbentuk seperti bola padat.
Proses ini telah berjalan cukup panjang, kurang lebih 2,5 miliar tahun, hingga mencapai keadaan sampai sekarang. Menurut teori geologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bumi secara keseluruhan, proses perkembangan bumi ini dibagi menjadi 4 tahapan masa. Yang pertama adalah masa Archeokum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2, miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga sedang dalam proses pembentukan. Pada masa ini, belum ada tanda-tanda kehidupan di dalam bumi. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil meskipun secara menyeluruh belum dapat dikatakan demikian. Secara berangsur, temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan di bumi. Selanjutnya muncul hewan sejenis Selanjutnya muncul hewan sejenis ikan. Intinya adalah di masa Paleozoikum sudah terlihat bahwa tanda-tanda kehidupan di bumi ini. Yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Diperkirakan berlangsung sekitar 245 hingga 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil. Muncul mula beragam hewan berbentuk besar, serta sebagai jenis hewan reptil dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Menjelang berakhirnya masa ini, mulai muncul berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Masa Mesozoikum juga dikenal sebagai zaman reptil. Dinosaurus menjadi penguasa hampir sepanjang masa ini, namun kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan masa ini diperkirakan akibat tumbukan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Pada akhir masa ini mulai muncul jenis mamalia. Yang keempat, masa Neozoikum. Masa ini yang disebut juga zaman pada masa ini hewan berukuran besar sudah mulai punah berkurang. Masa ini dibedakan menjadi 2 zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang pertama, zaman tersier. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Hal terpenting pada zaman ini adalah munculnya jenis primatus seperti kera. Yang kedua, zaman kuarter. Zaman ini dibagi ke dalam 2 kala, yaitu kala Pleistosen dan Diluvium. Zaman ini dibagi dalam dua kala. Yang pertama adalah kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen Alluvium. Pada kala Pleistosen Holosen, manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu jenis Homo sapiens dengan ciri-ciri seperti manusia sekarang. Selanjutnya, perkembangan makhluk hidup. Telah dijelaskan bahwa kehidupan itu muncul pertama kali pada masa Paleozoikum, lalu berkembang pada masa Mesozoikum. Selanjutnya pada Mesozoikum, tepatnya pada kala Pleistosen, manusia purba mulai muncul. Manusia purba telah berkembang lebih sempurna lagi, yaitu dengan munculnya jenis Homo sapiens yang ciri-cirinya mirip dengan manusia sekarang. Namun bagaimana makhluk itu muncul pertama kali? Bumi sendiri berkembang atau berevolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan munculnya makhluk hidup. Ada banyak teori tentang munculnya di kehidupan bumi ini. Salah satunya teori
Harold Urey. Menurut teori ini, kehidupan terjadi pertama kali di udara atau atmosfer. Kita lanjut. Terbentuknya kepulauan di Indonesia. Secara umum, karena api telah memungkinkan muncul dan berkembang manusia purba pertama keadaan alam bumi. Pada kala Pleistoisen atau masa Neozoikum, belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perkembangan jauh lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ketidakstabilan itu disebabkan 3 faktor, yaitu adanya perubahan bentuk daratan akibat gerakan tenaga. Yang kedua, perubahan iklim berupa es yang mencair atau membeku yang mengakibatkan perubahan suhu bumi. Yang ketiga, letusan gunung api. Segitu dulu Bu penjelasan saya tentang pelajaran sejarah yang telah saya pelajari. Sebenarnya masih banyak Bu, cuman karena ini videonya udah lebih dari 10 menit, saya akhiri saja. Terima kasih.